wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Abil Qasim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesepuh kita Bapak Haji Iman hafizahullah taala, semoga Allah menjaganya. Bapak Haji Suhradi, Ketua Dewan Pembina Masjid Al-Muhajirin. Bapak Haji Rustam, Ketua Yayasan Al-Muhajirin. Bapak Haji Abdul Qadir Rahman, Ketua Dewan Pengawas Al-Muhajirin. Bapak Haji Ja'far Siddiq dan Bapak Haji Ali sebagai Imam Masjid, dan Bapak Haji Adi Samad, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat, berkah, karunia, hidayah, dan mempertemukan kita pada kajian rutin setiap hari Kamis malam Jumat tafsir juz amma dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba yang syakur, hamba yang selalu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin, sehat jasad dan ruhnya, dan sehat ekonomi. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dalam hal kebaikan sampai hari kiamat. Semoga kita semua bisa mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani jalan para sahabatnya. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepada kita hidayah, baik hidayah taufik maupun hidayah irsyad, dan istiqomahan untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, menulisnya, dan mengamalkannya. Karena mencintai Al-Qur'an bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian malam hari ini saya ingin menyampaikan tafsir Al-Qur'an surat baru ya, Bapak dan Ibu. Lanjutan. Alhamdulillah pada Kamis yang lalu sudah selesai tafsir dari surat Al-Kautsar. Semoga di antara bapak-bapak dan ibu-ibu terus istiqomah mengamalkan apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini baik via mimpi dan di surganya kelak. Allahumma amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari keburukan, dari kejahatan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, dan orang yang berbuat riya dan enggan tidak mau memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 yang terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Dalam kitab tafsir Al-Kashfu wal Bayan, Al-Imam Al-Mufassir Ats-Tsa'labi yang wafat tahun 427 Hijriah, beliau mengatakan bahwa surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat ini berjumlah 25 kalimat, 25 kata dan 125 huruf. Surat Al-Ma'un di manakah diturunkan?
di Mekah atau di Madinah, dan termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, menurut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pendapat Ibnu Az-Zubair. Pendapat Ibnu Az-Zubair. Pendapatnya Atha dan Jabir, bahwa surat Al-Maun diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, surat Al-Maun sebagaimana pendapat Qatadah, Imam Qatadah, seorang ahli tafsir, dan Ad-Dhahhak, bahwa surat Al-Maun diturunkan di Madinah dan masuk kategori surat Madaniyah. Ini pendapat kedua. Dan pendapat ketiga, menurut ahli tafsir Hibatullah Ibnul Jauzi dalam kitabnya, Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah, dalam kitabnya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir. Begitu juga menurut Ibnu Juzai yang wafat 741 Hijriah, dalam kitab tafsirnya yang bernama At-Tashil li Ulum At-Tanzil, bahwa Ibnul Jauzi dan Ibnu Juzai menukil bahwa ada seorang ahli tafsir yang bernama Hibatullah dan Abu Zaid As-Suhaili. Beliau berpendapat bahwa surat Al-Maun ini diturunkan di Mekah dan diturunkan di Madinah, dengan pembagiannya ayat 1 sampai 3 diturunkan di Mekah, ditujukan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi, seorang tokoh pemuka kafir Quraisy, orang kafir Quraisy, musyrik. Sedangkan ayat 4 sampai akhir ayat 7 itu diturunkan di Madinah dan dinamai surat Madaniyah. Dan ini diturunkan tertuju kepada seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ada 3 pendapat. Ternyata pendapat jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir, bahwa surat Al-Maun ini diturunkan di Mekah dan masuk kategori surat Makkiyah. Nama lain dari surat Al-Maun, pentingnya kita mengetahui asma aswar, nama-nama surat. Terkadang ada seseorang, si fulan, ketika mengikuti pengajian tafsir seorang ustadz, bilang kepada saya,
bahwa yang benar itu surat Al-Lahab. Lihat mushaf-mushaf Al-Quran cetakan Indonesia, tertulis surat Al-Lahab. Tidak ada yang namanya surat Al-Masad. Begitu juga sebaliknya. Ada si fulan ketika menghadiri seorang ustadz mengatakan bahwa surat ini dinamai dengan surat Al-Masad, bukan surat Al-Lahab. Kita lihat mushaf cetakan Mesir, cetakan Madinah, Suriah, Libanon, Timur Tengah, tertulis surat Al-Masad. Jadi mereka saling menyalahkan dan saling merasa dirinya benar. Maka dalam kajian ilmu tafsir pentingnya kita mengetahui nama-nama surat. Ada istilah al-asma as-suwar, nama-nama surat. Surat Al-Maun ini mempunyai banyak nama, sebagaimana dinukil dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani Al-Imam Al-Alusi. Dalam kitab Ruhul Ma'ani diantaranya dinukil dari kitab Ruhul Ma'ani Al-Imam Al-Alusi yang wafat tahun 1270 Hijriah, bahwa surat Al-Maun ini mempunyai banyak nama. Di antaranya namanya surat Ar-Ra'aita. Surat Ar-Ra'aita. Sebagaimana di ayat pertama ada lafaz Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu nama yang pertama. Nama lainnya surat Ad-Din. Masih di ayat yang pertama ada kalimat lafaz biddin. Nama lainnya yang ketiga surat Al-Maun ini adalah surat At-Takdzib. Diambil dari ayat yang pertama. Ada kalimat yukadzibu. Artinya At-Takdzib itu yang mendustakan. Nama lainnya surat Al-Yatim. Diambil dari ayat kedua. Ada kalimat fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nama lainnya yang terakhir adalah surat Ar-Ra'aital ladzi. Diambil dari ayat pertama. Nah, itulah nama-nama dari surat Al-Ma'un. Surat Ar-Ra'aita, surat Ad-Din, surat At-Takdzib, surat Al-Yatim, dan surat Ar-Ra'aital ladzi. Adapun tema utama, pokok pembahasan dari surat Al-Ma'un ini adalah tentang orang-orang yang mendapat ancaman karena mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Tidak percaya datangnya hari kiamat. Makanya dalam hadis itu, Bukhari Muslim itu, kalau kita baca di hadis Arba'in yang terdiri dari 42 hadis, pengarangnya Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang dikenal dengan Imam An-Nawawi. Selalu ada teks hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Selalu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Di lafaz yang lain, fal yakul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik
atau diam. Selalu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak disebut kalimat Rasul, malaikat, Alkitab. Karena banyak orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhir. Nah, tema utama pokok pembahasan dari surat Al-Maun ini adalah mengenai orang-orang yang mendapat ancaman karena mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, dan yang tidak memerhatikan substansi sholatnya. Itu tema utama dari surat Al-Maun. Adapun mengenai asbabun nuzul, sebab turunnya surat ini, ayat ini, kronologisnya, di situ di dalam kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir berbeda pendapat bahwa surat Al-Maun ini ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Muqatil, Al-Kalbi, dan Ibnu As-Sa'id, bahwa surat Al-Maun ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditujukan kepada orang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Pendapat yang kedua, menurut ahli tafsir As-Suddi, bahwa surat Al-Maun ini diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditujukan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Pendapat yang ketiga, menurut Imam Ad-Dhahhak, bahwa surat Al-Maun ini ditujukan kepada Amr bin Auf bin Imran bin Makhzum atau Al-Makhzumi. Pendapat yang keempat, surat Al-Maun ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, ditujukan kepada Abu Sufyan, Abi Sufyan bin Harb. Ini pendapatnya Ibnu Juraij. Yang kelima, surat Al-Maun ini ditujukan kepada Abu Jahal, Abi Jahal. Bisa Abu, bisa Abi. Abu Lahab, Abi Lahab. Abu Jahal, Abi Jahal. Ini pendapatnya Al-Mawardi. Dan pendapat yang terakhir, pendapat yang keenam, bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Maun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada munafik, orang munafik. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ada 6 pendapat. Manakah yang benar? Maka dalam dunia ilmu akidah tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, kita harus bisa membedakan mana ikhtilaf tanau, mana ikhtilaf tadad. Sebabnya umat Islam ini pecah, sebabnya para ustadz saling debat, saling menganggap dirinya benar, kelompoknya yang benar, itu wajar. Karena di dalam surat An-Nur dijelaskan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga, merasa benar, selain kelompoknya salah dan sesat. Di antara umat Islam ini pecah, para ustadz, karena tidak bisa membedakan mana perkara yang asas, yang pokok,
mana perkara yang furu', yang cabang. Maka ada istilah ikhtilaf tanawu' dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf itu perbedaan. Perbedaan itu ada dua. Ada ikhtilaf tanawu'. Ikhtilaf tanawu' itu ikhtilaf yang variatif. Semuanya benar karena ada dalil Quran, ada dalil hadis, dan pernah dicontohkan, dipraktekkan, diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang variatif. Misal bacaan doa iftitah. Dalam riwayat dijelaskan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Ada riwayat menjelaskan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka dan seterusnya. Ada wajahtu. Dan ini pernah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya benar. Misal Rasulullah setiap sholat subuh seringnya baca iftitah Allahumma ba'id baini. Ketika maghrib demikian. Ketika zuhur subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya. Yang kedua ikhtilaf tadad, diddun, dari kata diddun, yaitu ikhtilaf kontradiktif, yang dimana dalilnya ini masih umum, tidak ada penjelasan secara rinci, secara tafsil, secara parsial. Misal, contoh yang mudah saja, ketika kita berdiri i'tidal, di situ ada hadis berbunyi kullu udwin maudi'uhu, setiap anggota kembali seperti semula. Setiap anggota kembali seperti semula. Anggota yang mana? Ada yang berpendapat bahwa irsal. Irsal itu menggantungkan tangan. Karena sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, kita menggantungkan tangan. Ada yang berpendapat bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini biasanya di Saudi, mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik di dada maupun di atas dada, maupun di bawah dada, maupun di pusar, maupun di atas pusar, maupun di bawah pusar. Karena tidak ada teks yang jelas di Quran maupun di hadis bahwa Rasulullah itu kalau berdiri i'tidal tangannya menggantungkan, tidak ada. Atau tangannya bersedekap, tidak ada. Disinilah ranah istihad. Kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Kita tidak bisa membedakan. Makanya sebabnya umat Islam ini pecah, para ustadz saling merasa dirinya paling benar, kelompoknya paling benar, karena tidak bisa membedakan mana ikhtilaf tanawu, mana ikhtilaf tadad, mana perkara agama, mana perkara dunia, mana perkara akidah tauhid, mana perkara fikih. Permasalahan fikih dimasukkan ke akidah, permasalahan akidah tauhid dimasukkan ke ranah fikih. Nah, seperti itu. Sedangkan yang tadi saya sebutkan mengenai asbabun nuzul surat Al-Maun ini ditujukan kepada siapa? Ternyata para ulama tafsir mengatakan bahwa ditujukan kepada ke-6 orang tersebut dalam kondisi yang berbeda-beda. Ini masuknya ikhtilaf tanawu, ya. Perbedaan yang variatif. Ditujukan juga kepada As bin Wa'il, kepada Walid bin Mughirah, kepada Amr bin A'id, kepada Abu Sufyan, Abu Jahal, dan orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul.
Nah, itu mengenai kronologis sebab turunnya surat Al-Maun. Sekarang kita masuk tafsir dari surat Al-Maun. Kalau selesai hari ini, alhamdulillah. Kalau belum, kita lanjut pertemuan yang akan datang. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, kalau di terjemahan Departemen Agama maupun mushaf yang lainnya, artinya, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Di situ ada kalimat aro'aita, yang dimana di situ ada hamzah di atas alif. Karena saya lebih memilih pendapat bahwa hamzah dan alif itu berbeda. Makanya ada ulama tajwid yang berpendapat jumlah huruf hijaiyah itu berjumlah 28, hamzah dan alif sama. Yang kedua 29, hamzah dan alif berbeda. Yang ketiga 30 ditambah lam alif. Dan mayoritas berpendapat bahwa jumlah huruf hijaiyah itu berjumlah 29. Karena hamzah dan alif berbeda. Alif tidak bisa dibaca, dia hanya numpang, membuntuti. Contoh, ba tambah alif, ba hukumnya mad tabi'i atau mad asli, 2 harokat. Adapun hamzah di Rasab Utsmani dicetakan Timur Tengah, baik cetakan Mushaf Madinah, Mesir dan lain sebagainya, hamzah itu bisa berdiri sendiri, bisa di atas alif, bisa di bawah alif, bisa di atas wawu, bisa di atas ya. Di sini hamzah di atas alif dan dinamai dengan huruf istifham, kata tanya. Aro'aita ini maknanya ada 2. Tak di situ domir, kata ganti, tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aro'aita, apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat? Atau masih makna yang pertama, apakah kamu telah melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin. Apakah kamu telah melihat wahai Muhammad orang yang mendustakan ad-din? Atau apakah kamu telah melihat wahai Muhammad orang yang mendustakan ad-din? Makna yang kedua, tahukah kamu wahai Muhammad siapakah orang yang mendustakan ad-din? Alladzi isim mausul, ya. Yukadzibu, yang mendustakan. Untuk kalimat ad-din itu para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada 4 pendapat, sebagaimana dalam tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir Ibnul Jauzi yang bernama Abul Faraj Jamaluddin Abdurrahman Al-Baghdadi, yang dikenal dengan Ibnul Jauzi, dari Irak, termasuk ulama yang mutafannin, menguasai semua bidang ilmu. Beliau subhanallah Pak, kalau baca karya-karyanya sedih, kita akan ingat siksa kubur, ingat akhirat. Dalam riwayat dijelaskan kalau beliau khotib di Baghdad di Irak, itu jamaah itu puluhan, ratusan sampai wafat, bahkan ribuan sampai meninggal. Saking ingatnya dosa, ingat perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Ibnul Jauzi, beliau dalam kitab tafsirnya Zadul Masir
bahwa kalimat ad-din ada arba'ah aqwal, 4 pendapat. Yang pertama, ad-din adalah hukmullah azza wa jalla. Ara'aital ladzi yukadzibu bi hukmillah azza wa jalla. Tahukah kamu Muhammad, siapakah orang yang mendustakan hukum Allah Subhanahu wa taala? Itu tafsir yang pertama. Pendapat yang pertama. Yang kedua, ad-din tafsirnya adalah al-hisab. Kalau yang pertama, hukum Allah. Pendapatnya Ibnu Abbas. Kalau yang kedua, al-hisab. Ara'aital ladzi yukadzibu bil hisabi. Bil hisab. Tahukah kamu Muhammad, siapakah orang yang mendustakan hari perhitungan? Ini pendapatnya Mujahid dan Ikrimah. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Al-Mawardi, ad-din tafsirnya adalah al-jaza'u. Ara'aital ladzi yukadzibu bil jazai. Tahukah kamu Muhammad, siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan? Dan pendapat yang keempat, ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir, bahwa ad-din itu adalah tafsirnya Al-Qur'an. Ara'aital ladzi yukadzibu bil Qur'an. Tahukah kamu Muhammad, siapakah orang yang mendustakan Al-Qur'an? Ternyata ini termasuk ikhtilaf tanau, perbedaan yang variatif. Semuanya bisa dipakai. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mendustakan hukum Allah, yang mendustakan hari perhitungan, yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan Al-Qur'an. Jadi semuanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa di situ ada kalimat yukadzibu dan kalimat biddin. Jika ada di dalam Al-Qur'an ada surat yang satu ayatnya itu ada kalimat yukadzibu diiringi atau bergandengan dengan ad-din, maka tafsirnya ad-din di sini adalah hari pembalasan, hari kemudian, hari kiamat. Karena apa? Karena ad-din itu di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang pernah saya jelaskan di surat An-Nasr, bahwa ada dinul Islam, agama Islam. Inad dina indallahil Islam. Dinul Qayyim, ada din Hanif atau din Hunafa. Din itu bisa artinya agama, bisa artinya kepatuhan, bisa artinya pembalasan. Tergantung suratnya dan ayatnya, sebelum dan sesudahnya, konteksnya. Nah, di sini ulama tafsir berpendapat bahwa jika kalimat yukadzibu, dusta, diiringi bergandengan dengan kalimat ad-din, maka din di sini artinya bukan agama, bukan kepatuhan, tapi pembalasan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bil hisab wal jaza. Tahukah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan, hari kemudian, hari kiamat? Dalilnya surat 82, surat Al-Infitar ayat 9. Bagaimana bunyi ayatnya? Kalla bal tukadzibuna bid-din. Sekali-kali jangan kamu mendustakan hari pembalasan. Atau jangan sekali-kali kamu mendustakan hari pembalasan. Surat Al-Infitar
surat ke-82 ayat 9. Kallaban tukadzibuna biddin. Di antaranya lagi yaitu surat At-Tin, surat ke-95 ayat 7. Bagaimana bunyi ayatnya? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan kepadamu tentang hari pembalasan, padahal sudah ada bukti-bukti yang nyata. Nah, jadi kalimat yukadzibu jika diiringi dengan kalimat ad-din, din di situ artinya bukan agama, bukan kepatuhan, tapi artinya adalah hari pembalasan. Baik, cukup. Waktu adzan Isya telah tiba. Ini baru ayat pertama. Saya menjelaskan, insyaallah bersambung pada hari Kamis pekan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.